Saudaraku, selamat dan salam sejahtera bagi jemaat sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kami sangat terus merindukan kita boleh suatu hari kelak berjumpa dalam kebaktian komunal. Tetapi karena situasi yang terpaksa, kita harus berbakti dengan cara demikian. Dan saya yakin Tuhan tetap memperhatikan dan memelihara kita dalam pelayanan rohani ini melalui ibadah-ibadah yang disampaikan secara online. Saudara, kebaktian hari ini saya persembahkan juga untuk pelayanan kebaktian jemaat Indonesia di St. Andrew Presbyterian Canberra yang awal mulanya mengundang saya ke sana pada minggu yang akan datang ini, tapi mohon maaf karena situasi lockdown saya tidak bisa ke Canberra. Untuk itu kami sampaikan khotbah ini juga untuk melalui disampaikan untuk kebaktian syukur ulang tahun dan juga menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan beberapa hal ini, saudara. Saudara, Rasul Paulus di sini berbicara bahwa sebenarnya orang Kristen, orang percaya itu mengalami sesuatu yang lebih mulia daripada Musa. Musa yang bertemu dengan muka pada muka dengan Tuhan sendiri. Musa yang menghadap hadirat Tuhan. Sehingga Alkitab yang melatar belakangi bagian ini adalah kitab Keluaran pasal yang ke-34. Itu dikatakan Musa itu wajahnya bercahaya karena adanya kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, Paulus di sini memperbandingkan bagaimana kehidupan umat Allah, umat Israel pada zaman Perjanjian Lama. Saudara. Kalau saudara memperhatikan sejarah yang terjadi, yang dicatat oleh Alkitab, bukankah sesuatu yang besar yang telah terjadi di tengah-tengah mereka? Allah adalah Allah yang berkuasa yang telah membebaskan mereka dari Mesir, yang membawa mereka keluar Exodus sampai keluar dari tanah perbudakan. Bahkan mereka juga menyaksikan kedahsyatan Tuhan, mujizat Tuhan. Mereka menyaksikan laut terbelah. Mereka menyaksikan bagaimana pimpinan dan pemeliharaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Bahkan mereka menyaksikan satu peristiwa yang besar di mana pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai menerima 10 perintah Allah, hukum Allah. Saudara, mereka menyaksikan semuanya itu. Dan ini dikatakan oleh Paulus suatu pelayanan yang mulia. Pelayanan Musa ada pelayanan yang mulia, yang begitu luar biasa, saudara. Yang boleh kita saksikan juga sebagai gereja hari ini, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi saudara-saudara, tujuan Allah membebaskan mereka, mengangkat mereka menjadi umat kekasihnya, saudara, supaya mereka dapat menjadi umat yang setia dan taat mengikut jalan Tuhan. Umat yang setelah diikat dalam satu perjanjian covenant, di mana Allah mengikatkan dalam perjanjiannya secara khusus kepada umatnya, saudara. Tetapi justru kalau kita melihat perjalanan umat Allah hari ke hari, saudara, yang diharapkan, yang dirindukan oleh Allah itu supaya menjadi umat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Sebaliknya, saudara. Mereka memberontak, mereka keras hati, bahkan mereka menganggap mampu melakukan hukum-hukum Allah. Yang sedemikian rupa, saudara-saudara, kenyataan ini menunjukkan betapa kerasnya hati manusia itu. Betapa tumpulnya hati manusia itu. Dan Paulus mengatakan ini adalah satu selubung yang menutupi mereka. Sehingga Tuhan berkali-kali mengingatkan umatnya melalui Musa. Dan sampailah Musa di Keluaran pasal 34. Kalau kita memperhatikan Musa akhirnya, saudara-saudara, dikatakan naik ke gunung lagi untuk bertemu dengan Tuhan, saudara-saudara. Berjumpa dengan Tuhan, saudara. Ketika Allah setelah berjumpa dengan Musa, saudara-saudara, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, Musa akhirnya turun dari gunung itu dengan membawa 2 loh batu yang dia buat
Orang Israel begitu kaget dan ketakutan melihat wajah Musa. Mereka begitu kaget melihat wajah Musa yang bersinar, adanya kemuliaan Allah yang bersinar di wajah Musa. Maka Musa memakai kerudung, saudara, untuk menutupi wajahnya, saudara. Saudara-saudara sekalian, bagian inilah yang menjelaskan atau melatar belakangi bagaimana Paulus memperbandingkan dengan kehidupan gereja, kehidupan kita, kehidupan orang percaya, orang Kristen yang sudah ada di dalam Kristus. Yang saya katakan yang pertama, saudara sekalian, di dalam garis besar khotbah ini, ayat 7 sampai yang ke-11 kita akan perhatikan yang pertama. Saudara-saudara, ayat 7 sampai ke-11 ini berbicara kepada suatu pelayanan roh. Pelayanan roh Allah, pelayanan roh kudus yang bekerja dalam hati manusia untuk memimpin dalam satu ikatan perjanjian baru yang memberikan keselamatan di dalam atau melalui Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 7 dan 8 itu dikatakan pelayanan yang memimpin kepada kematian itu terukir pada huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang sedemikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Saudara, ayat 9 sampai 11 itu dikatakan pelayanan Roh Kudus itu memimpin pada pembenaran, saudara. Artinya pembenaran itu status orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Oh saudara-saudara, kita bertanya, bukankah saudara dan saya adalah orang yang berdosa, saudara? Kita telah jatuh di dalam dosa. Saudara dan saya seharusnya dihukum karena dosa kita, saudara. Tetapi Alkitab menegaskan pelayanan Roh Kudus itu memimpin pada pembenaran, saudara. Yesus Kristus mengadakan satu perjanjian baru melalui kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Roh Allah bekerja di dalam hati manusia, bekerja untuk memimpin kepada satu perjanjian baru dengan memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita semua orang berdosa, saudara. Tetapi ketika kita mengenal dan kita percaya, bahkan bertobat dari dosa-dosa kita, kita percaya kepada Yesus Kristus dan menaruh pengharapan yang satu-satunya kepada kematiannya di atas kayu salib. Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita. Dia menggantikan kita menanggung dengan kematiannya, penghukumannya yang selayaknya kita yang harus menanggungnya, saudara. Saudara, ini berkat yang besar. Ini berkat Tuhan, saudara-saudara, yang terjadi di atas kayu salib bagi orang-orang yang percaya dan beriman hanya kepada Yesus Kristus dan memandang Tuhan kita sebagai sungguh-sungguh Dia adalah Raja Tuhan kita. Saudara-saudara, kita dibenarkan oleh iman, sehingga kehidupan Yesus yang sempurna itu diperhitungkan sebagai milik kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ayat yang ke-12 dikatakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, dikatakan. Saudara-saudara, seorang yang percaya mempunyai sesuatu yang lebih mulia, saudara. Paulus menjelaskan di sini, saudara, lebih mulia dari Musa yang pelayanannya sangat mulia juga, saudara. Saudara, bagaimana tidak, saudara? Musa adalah mempunyai pelayanan yang begitu mulia, saya katakan demikian, saudara. Karena Musa adalah seorang pemimpin yang membawa umat Allah keluar dari Mesir, saudara. Membawa mereka keluar dari Mesir melewati Laut Teberau sampai di bawah Gunung Sinai, saudara-saudara. Mereka menerima 10 perintah Allah. Musa melihat Tuhan, saudara-saudara, memimpin umatnya dengan tiang awan, tiang api, saudara-saudara. Pagi, siang, petang, malam menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan, saudara. Musa seringkali berjumpa dan berbicara secara pribadi dengan Tuhan, saudara. Saudara-saudara, Paulus katakan ini suatu pelayanan yang mulia, Musa.
Tetapi jikalau dibandingkan dengan pelayanan Roh Kudus, dibandingkan dengan Injil Yesus Kristus, jauh lebih mulia. Pernyataan itu begitu berani sekali, bukan? Pernyataan yang berani dikatakan di sana. Karena Musa berbicara tentang hukum Allah. Paulus mengamati, saudara-saudara, dari sisi yang lain, saudara, Paulus mempunyai pengharapan yang sedemikian rupa. Pengharapan apa, saudara? Pengharapan hidup kekal. Pengharapan hidup kekal bersama Yesus Kristus. Yang jauh lebih indah, yang jauh mulia, yang jauh lebih indah dan lebih penting, saudara. Inilah yang diwariskan, yang mewariskan kehidupan kita hari ini. Saudara-saudara, hidup kita ada pengharapan. Hidup di dalam pengharapan yang kekal, saudara-saudara, artinya tidak ada lagi kesakitan, saudara. Tidak ada lagi penderitaan, saudara. Tidak ada lagi air mata dan tangisan, saudara. Tidak ada lagi duka cita. Tidak ada lagi pandemik, saudara. Itu adalah pengharapan di dalam Kristus. Artinya ketika kita hidup di dalam pengharapan, ketika kita sudah melewati hidup di dalam dunia ini, saudara, pengharapan itu kekal adanya, saudara. Saudara, saya pikir dan kita renungkan bersama, saudara. Kita perlu hari ini melihat kondisi zaman, saudara. Tapi jangan lupa, apakah kita memiliki pengharapan yang kekal itu? Saya khawatir, saudara-saudara, kita hanya berfokus kepada hal-hal yang sementara hari ini, sehingga membutakan kita kepada hal yang kekal adanya. Tuhan banyak mengingatkan, saudara, bagi kita. Kalau dikatakan pandemik ini, saudara-saudara, merupakan kutukan, saya katakan bukan kutukan. Tetapi ini merupakan suatu peringatan kepada dunia, saudara. Ini merupakan peringatan pada saudara dan saya. Untuk kita memikirkan sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih penting, jauh lebih berharga, jauh lebih mulia, yaitu hidup kekal. Saudara sekalian, kita semua yang datang kepada Tuhan Yesus dan meminta ampun dosa serta menerima Yesus Kristus, menyambut Dia dengan apa adanya, kita yakin melalui firman Tuhan ini kita boleh diselamatkan. Kita boleh dipeliharanya oleh Roh Allah yang memberikan hidup yang baru, yang mentransformasikan hidup kita, yang memperbarui arah hidup kita. Maka Paulus di sini mengatakan, apa yang dahulu aku punya, yang aku anggap mulia, aku anggap sampah. Hukum kehidupan di perjanjian lama yang dia hidupi semuanya, saudara. Ketika dia membuka matanya, ketika dia membuka hatinya, ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia melihat satu kegenapan daripada anugerah Allah di dalam Kristus yang dia terima dan dia alami, sehingga dia boleh melayani dengan begitu gigih dan kuatnya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ajak saudara untuk memperhatikan bagian berikutnya. Ayat yang ke-13 sampai ke-17, Kristus telah mengangkat dan menyingkapkan selubung yang menutupi kita melalui Roh Kudus. Saudara sekalian, hati seseorang berbalik kepada Tuhan itu adalah selubung yang sudah diangkat, saudara. 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Ayat 13 sampai 16, saudara-saudara, itu berbicara, saudara-saudara, bagaimana pengalaman daripada Rasul Paulus, saudara. Di mana dia boleh mengalami satu kehidupan yang sejati, saudara. Saudara-saudara, Paulus melihat, saudara-saudara, hukum yang benar, hukum yang suci yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, yaitu 10 perintah Allah itu, saudara, mempunyai satu maksud, saudara. Itu dikatakan mulia. Supaya umat Allah, supaya manusia, dan Paulus menyadari ketika dia melihat hukum Allah, ketika dia menyaksikan 10 perintah Allah, dia menyaksikan betapa standar Allah yang begitu suci, yang maha suci itu, Allah yang sempurna dan maha sempurna itu mempunyai standar yang tinggi, yang mulia, saudara. Justru manusia ketika memandang itu, saudara, dia akan merasakan betapa papanya hidup ini, betapa nistanya, betapa lemahnya, betapa berdosanya, betapa tidak sempurnanya dirinya di hadapan Allah. Dan dia tidak sanggup
untuk melakukan hukum-hukum Allah itu. Inilah yang Paulus rasakan, saudara-saudara. Ketika dia datang kepada Tuhan, di sana ada roh Allah yang menggerakkan hatinya untuk dia boleh datang untuk memohon belas kasihan. Untuk dia berkata, Tuhan ampunilah aku, siapakah aku? Aku orang yang paling berdosa, justru Engkau kasihi. Saudara-saudara, kita patut bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur pada Kristus yang telah mengangkat dan menyingkapkan selubung itu. Karena Kristus sendiri telah menjadi jalan yang nyata melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, melalui penderitaannya yang ditanggungnya untuk menggantikan segala dosa-dosa, konsekuensi dosa yang telah kita lakukan. Paulus mengatakan ini, bahwa dialah, Kristuslah yang telah mengangkat, menyingkapkan selubung itu melalui karya Roh Kudus. Ayat 17 itu dikatakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Tuhan itulah yang memampukan kita untuk mengenal dan percaya Kristus, mengenal kepada Tuhan. Pembenaran ini dikerjakan di atas kayu salib melalui karya Tuhan, melalui karya Roh Kudus yang memimpin orang percaya untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sejati, bahkan menerima status sebagai anak-anak Allah. Ini status kita, saudara. Saudara sekalian, inilah yang dinantikan dunia, saudara. Inilah yang dinantikan oleh kita semua, bukan? Pada waktu kita menerima Injil, saudara. Pada waktu Yesus Kristus mati menggantikan kita, Ia mengangkat selubung pemberontakan kita. Dia mengangkat segala berhala-berhala yang ada di hati kita. Roh Allah inilah yang membuang dewa-dewa, ilah-ilah berhala dari hati kita, saudara. Maka hati yang sudah diubah oleh Roh Kudus, ia akan menjadi manusia yang baru. Hidup yang baru sebagai anak Tuhan yang semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Ia akan merubah hidup kita makin indah, makin suci, makin mulia. Biarlah dunia ini boleh tertarik melihat kesaksian kehidupan anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-18 itu ditutup demikian di bagian ini. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Paulus banyak menggunakan kata mulia atau kemuliaan, saudara. Kemuliaan ini satu pemahaman yang kaya, saudara-saudara. Yang mempunyai maksud, yang mempunyai arti kemuliaan atau mulia itu keagungan, saudara. Mempunyai arti keindahan, saudara. Mempunyai arti semarak, saudara. Mempunyai arti kekayaan, saudara. Jikalau kita memperhatikan surat Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sebagai bagian penutup khotbah ini, dikatakan Yesus Kristus ada cahaya kemuliaan wajah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, perkenankan saya mengatakan di akhir khotbah ini, kiranya Tuhan membuka selubung kita. Kiranya Tuhan membuka selubung mata kita, selubung yang ada di hati kita, untuk kita kembali pada Yesus, kembali pada Tuhan sebagai harta dan pengharapan kita. Selubung itu mungkin berhala-berhala yang ada. Kita mengandalkan kehebatan kita, tidak mengandalkan Tuhan. Mari kita menyadari, ketika manusia berfokus pada kehebatannya, dia sering lupa akan keterbatasannya. Ketika seorang fokus pada apa yang dimilikinya, dia dapat lupa apa yang lebih berharga yang sebenarnya dia lepaskan. Apakah kita sedang mengandalkan diri kita? Apakah kita sedang mengandalkan kemampuan kita, saudara? Apakah kita sedang mengandalkan posisi kita, jabatan kita, kekayaan kita, saudara? Hari ini saya mengajak setiap kita merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian,
dalam situasi pandemik hari ini, saudara. Yang terus-menerus berkepanjangan sampai hari ini belum kunjung selesai. Dan kita tidak tahu kapan selesainya. Pandemik menyadarkan betapa rapuhnya manusia. Ternyata segala rencana yang telah kita buat, yang telah kita persiapkan dengan baik saat ini semuanya berantakan, saudara. Ternyata negara yang besar, yang adikuasa, yang dikatakan kuat, saudara-saudara, pun tidak kebal terhadap virus yang sangat kecil. Virus COVID-19 ini. Termasuk manusia ini ternyata rapuh dan tumbang terhadap serangan virus yang begitu kecil. Yang mematikan, saudara. Saudara-saudara, marilah saat ini kita sadar dan berbalik kembali pada Tuhan. Kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, kita berseru memohon pengampunannya, belas kasihannya, pertolongannya. Dan izinkanlah kiranya Roh Allah bekerja, mengangkat semua selubung mata kita, hati kita, sehingga kita bisa melihat Yesus Kristus sebagai harta dan pengharapan hidup kita. Marilah kita terima Kristus, menghargainya di dalam hidup kita lebih daripada segalanya. Sekali lagi selamat dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaatku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan juga untuk Indonesia, Republik yang ada di tanah air Indonesia ke-76 tahun yang diperingati secara khusus oleh masyarakat Indonesia di kota Canberra melalui kebaktian seksi bahasa Indonesia St. Andrew Presbyterian Canberra. Tuhan memberkati dan jemaat sekalian, keluarga besar, mari kita tetap berfokus pada Kristus, harta yang termulia. Adakah kita pelihara? Saya berdoa Tuhan memeliharakan kita semuanya. Selamat, Tuhan memberkati. Amin.